Nah, teman-teman, tadi kita udah belajar cara bikin bumbu halusnya. Sekarang kita akan bikin mie godoknya. Nah, ini tadi aku menggunakan pan yang sama. Sekarang kita akan masukkan minyak dulu. Kita akan masak dulu sayurannya. Setelah itu baru kita masukkan mie. Oke. Ya, sudah mulai panas. Nah, mungkin ada yang nanya nih, gimana sih cara ngebedain minyak yang panas dengan minyak yang belum panas? Nah, kalau minyak yang masih belum panas, kalau kita bisa lihat dia agak kental, ya, seperti larut kental ini. Tapi kalau misalkan dia sudah benar-benar panas, dia seperti air, ya, itu bedanya. Jadi dia akan lebih mencair pada saat panas. Nah, kalau sudah panas, asap sudah mulai muncul, kita masukkan telurnya. Nah, di sini aku akan bumbui sedikit telurnya dengan garam. Jadi aku juga pengen telurnya itu tetap ada rasanya juga. Kita orak-arik sampai si telurnya matang. Nah, aku mau kasih tips kalau misalkan bikin mie goreng itu, kalau misalkan kita lagi bikin mie goreng, kenapa sih kok kadang-kadang kalau kita masak kok lengket ya di pan? Yang pertama itu karena pannya pertama kurang panas. Yang kedua, kalau misalkan bikin mie goreng seperti ini, kita make sure dulu telur dan sayurannya pada saat kita masak itu sudah matang, sudah layu. Kenapa? Telur, sayuran itu kan mengandung air, sedangkan kalau mie-nya itu kan menyerap air. Jadinya kalau misalkan dia belum matang, air dari sayurannya itu akan menyerap ke dalam mie-nya, sehingga mie-nya akan jadi lembek dan dia akan menempel di bagian pan-nya itu sendiri. Jadi kita make sure dia harus benar-benar matang. Nah, kalau telurnya sudah, kita masukkan sayurannya. Tapi karena di sini misalkan kita akan bikin mie godok yang memang berair, nggak apa-apa kalau misalkan kita langsung masukin mie-nya atau langsung masukin nggak perlu menunggu sayurannya matang. Tapi make sure kalau misalkan kita bikin mie goreng biasa, bukan mie godok, kita harus biarkan semuanya matang terlebih dahulu. Oke, sayuran sudah masuk, kita masukkan ayam. Nah, kita proteinnya pakai ayam ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen ganti, saya pengen protein yang lebih enak atau mungkin yang lebih berat seperti daging, itu juga nggak masalah. Ini aku akan tambahkan sedikit minyak untuk menggoreng si sayurannya. Kita akan tumis dia. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan sudah mulai layu, si ayamnya sudah mulai matang juga, kita masukkan si bumbu. Nah, karena di sini aku bikin agak banyak mie-nya, aku akan pakai bumbunya sekitar 3 sendok. Ya, kita bisa lihat sudah mulai layu. Ayamnya sudah mulai matang. Baru kita masukkan si bumbunya beserta dengan minyaknya, nggak apa-apa. Udah benar-benar kecium banget baunya, luar biasa teman-teman. Bau dari bawang putih, bawang merah, kemiri, lada putih. Nanti setelah ini sudah mulai layu, udah benar layu, kita masukkan si mie-nya. Di sini aku pakai mie-nya yang kuning, mie telur, yang kecil seperti ini. Tapi kalau mau pakai yang mie telur yang gede, itu juga nggak apa-apa. Jadi semuanya itu bisa dipakai. Di sini mie godok itu kita masak lebih ke bahasanya itu mie nyemek, jadi yang agak-agak basah, yang agak-agak lembek. Oke, kita masukkan mie-nya. Nah, mie-nya sudah masuk, kita masukkan si tomat. Kenapa aku masukin tomatnya baru sekarang? Supaya tomatnya nggak terlalu layu. Kenapa aku masih pengen ada tekstur dari tomatnya dan rasa fresh, manis dari tomatnya. Kita tambahkan yang godoknya, yaitu kita kasih air. Jadi dia agak lebih berkuah. Airnya juga nggak usah terlalu banyak, sekitar 200 ml aja cukup. Nah, kita aduk-aduk. Terakhir kita tambahin si kecap manisnya.
Di sini aku kecap manisnya sekitar 4 sendok makan, tapi kalau memang pengen yang lebih pekat bisa dikasih 5 sampai 6 sendok makan. Oke. Nice. Nah, di sini aku akan bumbuin sedikit. Garam. Secukupnya aja. Penyedap. Juga lada putih. Nah, mudah kan, gampang kan mie godok Jawa. Bahannya juga simpel banget, kita bisa cari di pasar, nggak perlu kita jauh-jauh ke supermarket. Ini semua bahan ada di pasar. Jadi kalau teman-teman yang merasa, wah kayaknya aku langsung pengen bikin nih di rumah, langsung pergi ke pasar, kita belanja, langsung masak di saat itu juga. Terakhir, kita masukin daun seledri yang sudah dicop. Dan juga kita kasih daun bawang goreng. Kita bisa lihat ya, ada kuah-kuahnya juga, tomatnya masih seger, nggak hancur, sayurannya juga udah mateng, wortelnya sudah mateng, ayam semuanya udah mateng. Sekarang saatnya kita plating. Nah, teman-teman, inilah bakmi godok Jawa yang kita bikin hari ini. Luar biasa ya teman-teman. Baunya itu luar biasa banget. Wangi, rasanya manis, gurih, pokoknya enak banget. Setelah ini kita akan bikin menu yang kedua, yaitu aromatic tea. Penasaran gimana cara membuatnya? Tetap di Cooking Time, everyone can cook.